Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan ucapan itu mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang belum kita dapatkan insya Allah segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhirat kelak diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini kita tidak kaji secara urut dari kelahiran Nabi kemudian sampai proses yang dilewati oleh Nabi sebagaimana kajian sirah pada umumnya. Tapi di sini kita akan kaji bagian-bagian penting dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal-hal tersebut menggambarkan kesempurnaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kesempurnaan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk zaman sekarang ini kita bisa artikan dengan IQ. IQ-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas rata-rata. Artinya beliau itu diberikan kecerdasan oleh Allah dalam memahami sesuatu dan juga diberikan kebijakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu. Dan apapun yang menjadi jawaban Rasulullah atas pertanyaan, baik dari kalangan sahabat ataupun dari orang-orang musyrik sekalipun, jawaban itu pasti membuat mereka puas dari apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan gambaran dari kesempurnaan akal atau IQ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu contohnya yang sudah kita ambil yaitu dari peristiwa konflik yang terjadi di antara orang-orang musyrik Mekah, yang mana mereka di saat umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun terjadi sebuah sengketa antara orang-orang musyrik saat mereka merenovasi Ka'bah. Pada saat itu mereka sudah kompak dalam membangun Ka'bah kembali, akan tetapi mereka berbeda pendapat dari siapakah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad yang posisinya saat ini, yang sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Siapa yang paling berhak untuk meletakkan itu? Kabilah mana? Suku yang mana? Maka mereka merasa masing-masing itu paling berhak, sehingga dikatakan sampai 4 hari bersih tegang, hampir perang pada saat itu. Maka mereka apa? Mereka akhirnya sepakat untuk bagaimana kalau kita mencari penengah. Siapa penengahnya? Orang yang pertama kali masuk masjid ini, dialah yang akan menjadi penengah. Masjid ini maksudnya apa? Masjid Al-Haram. Ternyata yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu belum menjadi nabi, belum diutus, masih umur 35 tahun. Tapi ketika beliau datang, maka semua perwakilan suku yang ada pada saat itu merasa lega. Wah, yang datang ini adalah as-sadiqul amin, orang yang jujur dan orang yang amanat, tidak pernah sekalipun dalam hidupnya berkata bohong. Maka mereka akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai penengah dalam konflik tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau mengambil selendang, kemudian beliau mengangkat Hajar Aswad, dan setiap orang yang menjadi perwakilan kabilah itu memegang ujung dari selendang itu. Akhirnya apa? Mereka secara bersama-sama memindahkan Hajar Aswad.
konflik yang harusnya berakhir dengan peperangan itu dapat diselesaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana penyelesaian ini diterima oleh semuanya. Nah, ini termasuk apa? Gambaran dari kesempurnaan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ini luar biasa malam hari ini yang hadir banyak niki. Di luar ekspektasi saya. Saya perkiraannya yang hadir 2 soft mawon niki. Tapi kok yang hadir niki banyak. Ya kurang lebih 2000 orang niki. Hah, berapa nih? Oh, ya 2000 tambah malaikatnya. Malaikat juga kan ikut hadir biasanya. Di dalam majelis-majelis seperti ini malaikat itu ikut hadir sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yataharrawna majalisa dzikir. Bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang mana mereka itu ditugaskan oleh Allah untuk berkeliling di muka bumi ini mencari majelis-majelis zikir. Nah, majelis zikir ini diartikan oleh para sahabat yaitu majalisul halali wal haram, majelis-majelis yang menerangkan ilmu-ilmunya Allah, yaitu pengajian. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, nah, sekarang kita akan bahas yaqadhatuhu sallallahu alaihi wasallam, siaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang siaga. Nah, ini saya mau kasih latar belakang dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang ada di sini, apakah ada jaminan bagi kita di dunia selamat? Mana jawabannya nih? Adakah jaminan kita ini selamat di dunia? Ada atau tidak? Nah, jaminan palingan jaminan kesehatan gitu Pak. Tapi jaminan keselamatan itu tidak ada. Adakah jaminan kita di akhirat selamat masuk di dalam surganya Allah? Tidak ada jaminan. Jadi kita ini di dunia tidak ada jaminan, di akhirat juga tidak ada jaminan. Jadi jaminan keselamatan kita ini tidak ada. Beda halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan jaminan oleh Allah. Jaminan keselamatan di dunia, wallahu ya'simuka minan nas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung, artinya apa? Yang akan menjaga Nabi Muhammad SAW dari keburukan-keburukan. Jadi tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah SAW apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria, yang terjadi kepada Nabi Yahya dan nabi-nabi yang lain yang dibunuh oleh kaumnya. Itu tidak mungkin terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW berdasarkan nas. Jadi beliau itu di dunia dapat jaminan selamat, tidak mungkin meninggal dalam keadaan terbunuh, satu. Kemudian di akhirat beliau juga sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau di akhirat pasti selamat. Karena apa? Karena tidak mungkin pintu surga itu dibuka kecuali yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Jadi perbedaan kita dengan Rasulullah jelas. Beliau sudah mendapatkan jaminan keselamatan, sedangkan kita masih mencari jaminan itu. Tapi coba kita lihat bagaimana diri Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan kelebihan yang beliau miliki, mungkin kalau bahasa keren zaman sekarang, privilege yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu tidak membuat beliau akhirnya santai hidup di dunia ini. Tidak membuat beliau, kayak saya kan nanti kalau di akhirat pasti masuk surga, ngapain saya banyak ibadah? Saya kan di dunia pasti dijamin keselamatan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus hati-hati? Kenapa saya harus siaga? Tapi ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah sebalik, hal yang berbalik dari
apa yang harusnya dilakukan oleh orang pada umumnya yang sudah dapat jaminan. Beliau yang sudah dapat jaminan tapi ternyata di dunia tetap siaga. Beliau yang sudah dapat jaminan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata ibadahnya lebih banyak daripada umatnya. Kalau bagi kita bapak-bapak ibu-ibu, sholat tahajud itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Ada yang bilang sunnah. Ini sunnah. Sunnah itu definisinya apa? Saya mau tanya, sunnah. Kalau jenengan ditanya apa itu sunnah? Hukum sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Apa definisinya? Dapat pahala dikerjakan. Terus tidak berdosa kalau ditinggalkan. Berarti enak ya Pak? Kan sunnah. Oh, yang ditinggalkan tidak masalah. Tapi sholat tahajud bagi Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib. Makanya kita ya kalau dibilang tahajud ya kan sunnah, jadi gampang lah. Karena kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ada definisi lain. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan sayang-sayang. Itu definisi lain. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, ini saya ingin gambarkan kepada kita semuanya bahwa apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW dengan kelebihan yang beliau miliki itu tidak membuat beliau lengah, tidak membuat beliau itu lantas santai dalam hidup di dunia ini. Karena apa? Karena beliau punya misi. Beliau itu hidupnya bukan hanya untuk dirinya saja, tapi beliau hidup di dunia ini untuk umatnya juga. Makanya beliau dikatakan apa? Sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik dalam hal apapun ya, termasuk hidup di dunia ini. Beliau itu dikatakan apa? Beliau itu selalu siaga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau siaga. Nah, salah satu ya yang dilakukan oleh Nabi ini ya supaya kita sebagai umatnya bisa contoh. Ya, yang belum ada jaminan keselamatan ini bisa mencontoh bahwa Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan ikhtiar dalam penjagaan dirinya. Ya, beliau itu juga melakukan ikhtiar-ikhtiarnya. Sebagai contoh dikatakan di sini apa? Nabi kita Muhammad SAW menyuruh salah seorang sahabat yaitu Zaid bin Thabit. Sahabat ini disuruh oleh Nabi untuk belajar bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Karena apa? Ya, dikatakan bahwa supaya Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang Muslim pada saat itu ya terhindar dari tipu daya orang-orang Yahudi. Karena kita tahu Nabi ketika hijrah ke Madinah beliau menghadapi bukan orang-orang musyrik saja, beda dengan yang di Mekah. Kalau di Mekah beliau hanya menghadapi orang-orang musyrik, tapi ketika pindah di Madinah di situ ada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi ini ya dari dulu riwayat sejarahnya ya kelam lah, suka menipu, tidak amanat, tidak bisa komit dengan apa yang sudah menjadi perjanjian. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyuruh beberapa sahabat, diantaranya Zaid bin Thabit, untuk mempelajari bahasa Ibrani, sehingga ketika dia sudah belajar apa yang menjadi siasat buruk orang-orang Yahudi itu juga bisa diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, siasat buruk orang-orang Yahudi itu, apakah Nabi perlu penerjemah atau siasat buruk itu bisa langsung diberitahukan oleh malaikat Jibril alaihissalam? Ini suasananya agak dingin nih, makanya banyak yang merem nih. Ini saya tanya lagi, Nabi itu butuh penerjemah orang-orang Yahudi, sahabatnya nih jadi penerjemah, atau beliau itu bisa dapat informasi langsung dari malaikat Jibril?
bisa dapat informasi langsung, bisa sebenarnya. Malaikat Jibril tinggal informasi itu orang Yahudi mau melakukan ini dan itu, bisa. Tapi Nabi mengajarkan kita, bahwa apa? Bahwa ya urusan-urusan dunia ini juga perlu ada hal-hal yang harus kita siaga, harus kita mengambil langkah preventif. Ya termasuk itu, ketika kita menghadapi musuh yang perlu kita pelajari dari mereka juga termasuk bahasa mereka, supaya apa ya, kita ini sebagai umat itu bisa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Nabi, andaikan nih, kita berandai-andai saja, andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandalkan malaikat Jibril terus, lah kita bagaimana bisa mengikutinya? Kita ini ya, kalau ada yang kedatangan malaikat Jibril niku, masya Allah nih. Tapi kan kita tidak mungkin kedatangan malaikat Jibril. Kita palingan ya didatangi malaikat Israel kita. Tapi kalau malaikat Jibril tidak mungkin manusia itu bisa bertemu dengan malaikat Jibril. Kelas-kelasnya kita. Makanya Rasulullah SAW itu tidak mengandalkan urusan dunia ini diselesaikan dengan urusan langit. Tapi apa, urusan dunia juga diurusi dengan cara dunia juga, yaitu apa? Berhati-hati, bersiaga ketika menghadapi musuh-musuh agama. Ngaten nggih? Ya para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini termasuk gambaran siaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Ini sedikit cerita bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sebelumnya saya ini mohon maaf, saya kan aslinya bukan Solo. Saya aslinya Sulawesi. Saya ini dari Sulawesi, dari orang timur. Saya ini orang timur. Nah, nikah dengan orang Solo. Itu kalau saya dulu belanja, niki contoh mawon nggih, saya belanja. Saya dulu belum bisa bahasa Jawa. Saya belanja pakai bahasa Indonesia. Niku ternyata ketika saya berbicara pakai bahasa Indonesia dan berbicara pakai bahasa Jawa, harganya beda, Pak. Ngerti nggih? Enggak beda. Saya pakai bahasa Indonesia kok harganya mahal. Tapi kalau pakai bahasa Jawa, apalagi pakai bahasa promo yang halus, masya Allah, itu harganya bisa sangat murah sekali. Itu perbedaannya luar biasa nih. Nah, karena bahasa itu juga termasuk itu manfaatnya, ya. Kita bisa menjadi akrab dengan satu komunitas tertentu ketika kita bisa menguasai bahasa mereka, ya. Itu salah satu manfaat bahasa, ya. Termasuk juga apa ya, kita ketika menghadapi musuh, ya misalnya ini dalam konteks ini orang-orang Yahudi, kita belajar bahasa mereka, maka apapun yang menjadi siasat buruk mereka bisa kita ketahui. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, selanjutnya satu contoh lagi tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siaga dan mengajarkan kita kesiagaan di dalam hidup, yaitu pada saat perang, baik di perang Badar dan di perang Ahzab. Ini kalau perang Badar insya Allah kita semuanya tahu, ya. Perang Badar, ya, di lokasi, ya, di satu lokasi yang bernama ya Badar. Dan biasanya memang nama-nama perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdasarkan nama lokasinya. Ada perang Uhud, nah itu berarti di lokasi Uhud. Nah, ada juga berdasarkan jumlah dari musuhnya, atau misalnya ya kondisi pada saat itu. Misalnya perang Ahzab. Nah, kenapa dinamakan Ahzab? Karena di dalam peperangan itu Rasulullah SAW menghadapi kelompok-kelompok orang-orang musyrik.
Jadi bukan hanya orang Mekah saja yang menyerang Rasulullah, tapi kabilah-kabilah yang lain juga ikut bergabung bersekutu dengan orang-orang musyrik Mekah untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi grup-grup mereka banyak, makanya dinamakan dengan Ahzab. Nah, perang Ahzab ini juga ada nama lainnya, yaitu perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Nah, perang Khandaq. Khandaq itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Parit, gitu. Parit yang besar, bukan cuma kecil. Kalau kecil namanya jadwal, kalau besar namanya Khandaq. Perang Khandaq, kenapa parit besar? Karena dibuat parit besar itu supaya kuda-kuda tidak bisa menjangkau. Dan kuda bisa lompat, gitu. Nah, kalau paritnya besar, kuda itu tidak bisa lompat, tidak bisa sampai ke tepi yang sebelahnya. Makanya pada saat perang Khandaq itu tidak ada perang secara langsung, bertemu fisik dan fisik tidak ada. Karena kalau mereka lompat sendiri ya tidak bisa sampai ke tepi yang sebelahnya, begitu bahkan kudanya juga tidak bisa sampai. Nah, jadi dinamakan apa? Perang Khandaq. Nah, itu berdasarkan kondisi pada saat itu atau yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita tidak akan bahas perang Badar dan perang Khandaq apa yang terjadi di dalamnya, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini salah satu pelajarannya, yaitu beliau mengutus mata-mata. Masya Allah. Ini beliau, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita strategi perang, mengutus mata-mata. Untuk apa? Man yakshifu lahu an adadil adu, untuk mengetahui jumlahnya musuh. Jadi musuhnya itu berapa jumlahnya itu, maka beliau apa? Mengutus mata-mata. Kemudian apa? Wa uddatahu. Nah, perlengkapan perangnya apa saja? Yang berkuda berapa? Senjatanya apa saja? Tombaknya berapa? Itu beliau mengutus mata-mata untuk mengetahui hal itu. Dan ini menggambarkan kepada kita tentang apa? Tentang kesiagaan Nabi Muhammad SAW, supaya kita sebagai umat juga bisa meniru hal itu, bahwa dalam hidup ini juga kita harus siaga, apalagi dalam konteks perang. Dan juga beliau mengutus salah seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i, yukhadzilu baina sufufil a'da. Nu'aim ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk apa istilahnya, provokator, untuk memprovokasi orang-orang musyrik yang ada di perang Ahzab. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa perang Ahzab itu dihadiri oleh grup-grup kabilah-kabilah Arab pada saat itu yang menyerang Rasulullah SAW. Maka Nu'aim ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengadu domba. Nih kalau bahasa kita sekarang nih, adu domba atau provokasi, memanas-manasi. Kemudian beliau bersabda, khadzil anna in istata'ta fa innal harba khud'ah. Usahakan mereka itu semuanya terprovokasi, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Ngaten nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, ini kira-kira bahaya atau tidak niki? Kalau tidak dijelaskan bahaya niki. Berarti Rasulullah mengajarkan tipu daya ya, mengajarkan apa? Mengajarkan provokasi. Nah, ini bahaya kalau saya tidak jelaskan. Apalagi kalau videonya dipotong, bahaya nih. Ustadz mengajarkan provokasi. Jadi maksudnya niki, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam konteks perang ada sebuah kaidah, fa innal harba khud'ah, bahwa di dalam peperangan itu kita boleh menggunakan itu. Ya, provokasi ya boleh, tipu daya ya juga boleh, mengirim mata-mata juga boleh. Karena ya dalam konteks perang, hanya dalam konteks perang. Tapi kalau dalam konteks damai seperti ini, apalagi kedamaian dalam rumah tangga, jangan ada provokasi, bahaya gitu. Nah,
Jadi ya perlu saya luruskan di sini, yang dimaksud dengan tipu daya ya yang diperbolehkan itu hanya di dalam peperangan, dan itu langsung dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ini dibutuhkan? Nah, ini saya jelaskan. Karena di dalam riwayat peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu jumlahnya itu tidak berimbang, alias timpang. Jumlah orang-orang yang ikut perang dari rombongan Rasulullah itu pasti jauh lebih sedikit daripada rombongan yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Ya perlu ada persiapan, perlu ada kesiagaan. Makanya itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mengutus mata-mata atau membuat mereka kelompok ini akhirnya apa? Berkelahi sendiri, atau dengan cara apa? Menakut-nakuti mereka, sehingga sebelum terjadi peperangan akhirnya pulang balik. Dan itu juga terjadi banyak ya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja ya. Di perang Badar itu bapak-bapak, ibu-ibu, jumlah orang-orang musyrik itu 1000 orang dengan perlengkapan perang yang lengkap di perang Badar. Sedangkan orang-orang muslim pada saat itu jumlahnya 313 orang dengan perlengkapan perang seadanya. Artinya tidak imbang, tidak berimbang. Makanya hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di perang Ahzab apalagi, ya orang-orang musyrik yang pada saat itu diserang Madinah, maka beliau Nabi Muhammad SAW ya membuat sebuah siasat untuk memecah belah mereka supaya mereka akhirnya tidak bersekutu lagi, dan itulah yang terjadi. Jadi Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i ini diutus oleh Nabi Muhammad SAW, tugasnya provokasi, datang ke kabilah ini terus bilang, itu ya kabilah-kabilah yang lain itu sebenarnya cuma memanfaatkan kalian. Terus dia datang ke sini, akhirnya mereka tidak kompak lagi, dan itu yang terjadi. Katen nggih bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini kok bisa terjadi? Mungkin jenengan bertanya-tanya, kok bisa ada mata-mata di dalam perang? Kok bisa mata-mata itu bisa masuk ke barisan musuh kemudian tanpa diketahui? Kok bisa? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Jadi kok bisa seperti itu? Ya karena begini, karena zaman dulu itu belum ada pakaian perang, Pak. Belum ada kayak kita nih pakaiannya TNI ya sendiri. Kalau yang Indonesia warnanya begini, yang negara lain warnanya beda lagi, itu belum ada. Kemudian ya orang-orang zaman dulu ya pakaiannya sama. Terus juga budaya untuk menutup wajah itu juga ada. Jadi sahabat ini dia datang dalam keadaan wajahnya tertutup. Jadi dia tidak dikenali oleh masing-masing kabilah itu. Makanya dia sukses di dalam ya memprovokasi orang-orang musyrik pada saat itu, sehingga mereka tidak jadi menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ini adalah gambaran dari kesiagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu mengajarkan kita bahwa di dalam urusan-urusan ini juga kita harus siaga, apalagi dalam urusan-urusan peperangan. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sekarang kita lanjut nggih. Ini bagian yang lain ya. Dikatakan di sini adalah husnu mudaratihi. Ini adalah ya termasuk ada satu istilah namanya mudaroh. Nah, mudaroh niki perlu saya jelaskan. Dikatakan bahwa al mudaroh hiya
badlud dunya li salahi amri dunya awiddin au salahiddin salahud dunya waddin ma'an. Ada istilah dalam bahasa Arab disebut dengan mudaroh. Apa? Mudaroh. Nah, jadi mudaroh itu apa? Mudaroh itu adalah kalau bahasa kita mudahnya basa-basi. Apa? Basa-basi. Apa basa-basi ini? Basa-basi jelas nggih Pak nih? Semua basa-basi. Jadi basa-basi atau kita itu istilahnya mengorbankan dunia untuk kepentingan dunia, itu namanya mudaroh. Mengorbankan dunia untuk kepentingan akhirat juga itu namanya mudaroh. Mengorbankan kepentingan dunia untuk kepentingan dunia dan akhirat itu juga mudaroh. Nah ini contoh ya, dikatakan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu melakukan ini, yaitu mudaroh atau basa-basi. Ini juga termasuk ya cara di dalam kita bermuamalah ya, ketika kita berinteraksi dengan orang, cara ini juga termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah ya, selama yang kita korbankan itu adalah kepentingan dunia. Saya perlu catat ya, kepentingan dunia bukan kepentingan akhirat. Kalau yang kita korbankan itu kepentingan dunia, maka itu tidak masalah selagi yang akan kita dapatkan itu adalah kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Contoh ya, contoh di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu banyak berbagi apa namanya sodakoh, misalnya ya sodakoh untuk orang-orang yang belum memeluk agama Islam, tapi mereka itu punya potensi untuk membela agama Islam atau memeluk agama Islam. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan istilahnya ya, bukan seperti gaya-gayanya kita mungkin gitu. Kita misalnya kalau ada yang minta-minta, bapak-bapak ibu-ibu misalnya niki kalau kita jujur-jujur nggih, jenengan misalnya di dompet jenengan ada uang 2.000 sama uang 100.000, terus ada yang minta-minta, jenengan kasih berapa kira-kira? Berapa Pak? 100.000. Niki lain di hati, lain di mulut niki. Kita kan gitu ya, kalau misalnya nah ini dapat 100.000, dapat 20.000, dapat 2.000, ada yang minta-minta, kita kasih berapa? 2.000. Ada yang minta-minta datang, kita buka dompet kita buka saku kita, ternyata yang ada 100.000, dikasih berapa ibu-ibu kira-kira? Dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih. Mohon maaf nggak ada. Padahal ada. Itu kan gayanya kita. Tapi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam ya dalam tanda kutip ini kalau kita artikan ini basa-basinya. Jadi kan beliau itu basa-basi itu maksudnya apa? Mengorbankan kepentingan dunia. Ya hartanya itu dikorbankan, tapi untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Misalnya ada satu orang datang, orang musyrik datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya butuh ini. Itu dikasih sama Nabi. Kalau beliau punya pasti dikasih. Tapi itu nanti salah satu kepentingan yang dicari itu adalah misalnya kepentingan dunia. Dengan misalnya orang itu dikasih, akhirnya orang itu akan menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Kalaupun mereka belum masuk Islam, mereka akan membela Rasulullah. Nah itu salah satunya. Katen nggih. Nah ini seperti itulah. Ini kalau dalam konteks sekarang seperti apa nih Pak kira-kira nih? Apa? Mencari simpati, nah itu cari simpati.
Apa nih? Ini kalau saya bilang nih bahaya juga ini. Mungkin kalau apa istilahnya ya uang keamanan atau apa. Saya yang penting aman gitu. Ya kita ada orang yang ditakuti di sini misalnya satu kampung ini, ya kita dekat dengan dia, kita berbahasa basi dengan dia dalam rangka supaya kita aman. Nah itu juga salah satu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu itu namanya mudaroh, ya, mengorbankan dunia untuk kepentingan dunia, itu salah satunya. Itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga pernah ada kasus ya terjadi di zaman Nabi, seorang sahabat ya, ini saya harus larang lagi nih, bahaya nih saya. Perlu luruskan nih, bahaya. Jadi yang saya maksud niki bukan berarti, mohon maaf nggih bapak-bapak ibu-ibu, ini bukan, tadi maksud saya itu ya misalnya ada orang ya besar di sini, orang tokoh, ya kita itu dekat dengan dia, dekat saja. Atau dia itu nanti akhirnya misalnya kita ini dalam konteks misalnya kita ini punya urusan dakwah atau urusan dunia, ya dengan dia maka kita akan diberikan kemudahan dan kelancaran seperti itu. Tapi ini saya tidak mengajarkan bahwa kita itu menyogok orang ya. Bahaya niki. Jangan diartikan niki menyogok. Kalau menyogok niku beda lagi konteksnya. Ini bukan mudaroh, itu bukan mudaroh ya. Kalau menyogok jelas-jelas menyogok, nah itu beda lagi. Karena begini, kalau menyogok itu ada satu hal yang ingin kita dapatkan, yang mana hal ini harusnya bukan menjadi milik kita, tapi dengan kita menyogok kita dapat. Itu namanya nyogok, itu namanya riswah. Ngaten nggih? Contoh supaya jelas niki. Ini yang ada di dalam praktek saat ini perlu kita jelaskan juga. Yang sudah mempraktekannya atau yang pun yang belum mempraktekannya, ini supaya sama-sama tahu. Misalnya ya di dalam proses masuknya kita ke dalam instansi pemerintahan misalnya, itu kan tidak sedikit nggih Pak, untuk bisa masuk misalnya jadi polisi, jadi TNI, namanya harus ada uang pelicin. Nah, uang pelicin itu sogok niku. Ngaten nggih? Mau masuk PNS harus bayar sekian. Nah, itu termasuk sogok. Itu beda lagi konteksnya. Ya ini saya maksud yang lain ya. Konteks saya ini beda, ini namanya mudaroh ya, untuk ya dalam arti nopo berbahasa basi dalam urusan dunia untuk kepentingan dunia, yang mana hal itu memang ya kita berhak untuk dapatkannya. Ngaten nggih? Nggih, lanjut. Nah, juga ada satu kasus terjadi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ada seorang musyrik datang. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya miskin, berikanlah saya sedikit hartamu. Maka Rasulullah SAW pada saat itu beliau mengembala kambing-kambing, dan jumlah kambing-kambingnya niku bapak-bapak ibu-ibu jenengan bayangkan satu lembah. Lembah itu adalah satu tempat di antara dua gunung, itu namanya lembah. Jenengan bayangkan satu lembah itu dipenuhi dengan kambing-kambingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Itu saya punya kambing, monggo jenengan ambil semuanya. Ya kembali lagi yang 1000, yang 2000 sama 100.000 nih Pak. Kita misalnya punya 100 kambing, ada yang minta-minta, jenengan kasih berapa kambing kira-kira? 2000, bukan kambing. Kambingnya nggak dikasih. Kita kasih 2000, tetap 2000 itu uang sodakoh. Kalau dibilang sodakoh berapa? 2000. Ini jenengan bayangkan, misalnya 100 kambing dimiliki oleh Rasulullah, semuanya dikasih oleh Rasulullah SAW, tidak ada sisanya. Orang ini bingung.
saya ini bukan sahabatnya, saya ini orang musyrik, bukan muslim, tapi dikasih oleh Rasulullah dengan sebegini banyaknya. Beliau kasih, beliau pulang, masya Allah, masya Allah. Ini juga yang ngambil ini ya satu pun kambing tidak disisahkan untuk Rasulullah, dibawa semuanya, dibawa ke kampungnya. Sampai di kampungnya semua masyarakatnya dikumpulkan. Ternyata dia adalah pemimpin kaum pada saat itu. Dia sampaikan, ya kaum aslimu, wahai kaumku, wahai masyarakatku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Fa inna Muhammadan qad anfaqa man la yakhshal faqr. Karena Muhammad adalah orang yang mulia, dia memberikan sedekah. Ya, dia memberikan sedekah seakan-akan dia itu tidak takut fakir. Maka bayangkan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan satu kabilah itu masuk memeluk agama Islam. Itu mudaro. Ngaten nggih? Nah, itu salah satu ya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam sebuah hadis, mudaratun nasi sedekah, bahwa melakukan basa-basi dengan orang itu adalah sedekah. Ya, karena apa? Karena dengan itu ya kita bisa dekat dengan orang itu, kemudian juga bisa membuat orang itu senang dan bahagia dengan kita. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita pelajari dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Jenengan saya yakin yang hadir malam hari ini capek, capek. Dengar itu capek, saya tahu. Orang yang mendengarkan ceramah apalagi lama-lama capek. Ya, tapi jenengan perlu tahu juga yang bicara itu lebih capek sebenarnya. Makanya saya ini sebenarnya serba salah. Ya, materi sudah habis, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita pokoknya belajar dari Nabi Muhammad SAW bahwa urusan dunia ini ya kita selesaikan dengan cara dunia dan cara akhirat, cara dunia dan cara langit ya. Atau urusan bumi diselesaikan dengan cara bumi dan cara langit kalau bahasa mudahnya. Jadi kita bukan hanya mengandalkan urusan dunia kita, strategi kita, atau misalnya rencana-rencana kita, ikhtiar-ikhtiar kita saja, tapi juga kita perlu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan urusan dunia kita. Sebaliknya, jangan cuma mengandalkan urusan-urusan dunia kita ini, kita hanya limpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita perlu ikhtiar seperti itu. Jadi ada keseimbangan dunia dan juga keseimbangan akhirat. Ini yang sebenarnya menjadi poinnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama meminta kepada Allah, mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua urusan-urusan akhirat kita, ibadah-ibadah kita, ketaatan kita, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keistiqomahan dan dimudahkan kita untuk ikhlas. Dan semoga di dalam urusan-urusan dunia kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.